Dan semua yang diperintahkan Allah dan Nabi pasti baik, walaupun kita nggak tahu. Termasuk semua yang dilarang Allah adalah pasti buruk, walaupun kadang kita tidak tahu. Saya kasih contoh satu, teman-teman sekalian. Ketika terjadi gerhana matahari, itu di zaman Nabi berbarengan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim, putra beliau. Lalu orang kemudian ada yang mengaitkan, oh berarti kalau gerhana itu terjadi karena ada sesuatu yang penting, peristiwa besar, entah lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang. Nabi kemudian menjelaskan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yantasifani limauti ahadin wala li hayati. Matahari dan bulan itu ya makhluk Allah, kekuasaan Allah. Jadi kalau ada gerhana bukan karena sesuatu terjadi, tapi karena Allah menghendaki. Bukan karena ada orang wafat atau orang lahir. Pas kebetulan Anda lahir pas gerhana gitu, Anda bertanya-tanya apa kekuasaan saya, kekuatan saya. Bukan. Karena memang itu hal yang lumrah terjadi. Lalu Nabi menyuruh kita sholat gerhana. Saya kasih gambaran betapa sholat gerhana itu sesuatu yang sangat keren bagi saya, dan mudah-mudahan nanti setelah saya jelaskan Anda memiliki kesimpulan yang sama. Saya kasih gambaran begini. Saya pernah ikut kuliah yang dosennya itu seorang guru besar, saya lupa dari IPB kalau nggak salah itu. Wih, pinter banget teman-teman, menjelaskan sesuatu di kelas pascasarjana. Saya mahasiswa pascasarjana, seharusnya otak saya lumayan lah, bisa paham dikit-dikit. Tapi beliau menjelaskan tentang sesuatu yang terkait dengan tentang antariksa dan seterusnya, dan itu artinya saya nggak paham sama sekali. Jadi menjelasin apa ya, saya duduk merenung sambil ya Allah dosa saya apa, saya nggak paham itu apa maksiat mulu. Sampai kemudian setelah menjelaskan saya bertanya, dikasih sesi tanya jawab. Prof, saya tanya, tapi mungkin nggak relevan dengan materi, nggak apa-apa silakan. Saya tanya, apakah benar ketika terjadi gerhana kita dilarang melihat langsung ke matahari? Kan kalau gerhana matahari kan Anda melihat pakai kacamata hitam, ya. Atau kalau enggak pakai pantulan air. Kalau gerhana bulan itu pantulan air, jadi air dilihat pantulannya. Atau kalau di pesantren itu pakai kaca nako yang dikasih areng supaya gelap dikit. Lalu dilihat begini, lalu pada kelilipan. Itu orang bodoh siapa yang ngajarin pakai kaca nako dikasih areng? Saya ikut lagi itu. Kelilipan aja, boro-boro ngeliat gerhana, yang ada bersihin matanya lama itu. Jawabannya beliau itu menjelaskan banyak banget teman-teman. Jadi begini, ketika terjadi bla 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 bla, kesimpulannya betul, nggak boleh lihat langsung. Saya nggak paham itu ngomong apa profesor itu. Jadi nggak paham saya yang diomongin, tapi kesimpulannya tidak boleh melihat gerhana secara langsung. Lalu saya berpikir, zaman Nabi terjadi gerhana peristiwa yang jarang terjadi, pasti orang penasaran, pasti. Maka karena penasaran orang pasti akan melihat pilihan yang Nabi miliki. Pertama, beliau kumpulkan sahabat ada gerhana. Ini saya akan jelaskan seperti Profesor IPB itu menjelaskan, bla 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 bla. Sahabat akan bingung. Sahabat bilang, Nabi ngomong apa ya? Mahasiswa pascasarjana aja nggak paham, apalagi sahabat, kira-kira begitu. Dasar pascasarjana ada seleksi masuk nggak paham ya. Maka Nabi akan menyatakan sesuatu yang sahabat nggak bingung, yang nggak paham, dan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kalau Nabi memilih menjelaskan, sahabat nggak akan paham. Atau yang kedua, Nabi biarkan saja sahabat melihat lalu pada rusak matanya, karena kan ternyata memang terbukti berbahaya. Atau yang ketiga, Nabi kumpulkan sahabat, semuanya laki perempuan semua, lalu Nabi sholat, dan sholatnya sangat panjang teman-teman. Sholat gerhana Nabi itu berdirinya, kata sahabat, kayak Nabi baca surat Al-Baqarah. Lalu Nabi ruku nih, rukunya panjang juga. Lalu bangun lagi, berdirinya lama, kayak baca surat Ali Imran. Lalu ruku lagi, nggak sujud. Lalu bangun lagi, baru sujud 2 kali. Kalau sholat biasa kan berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ini enggak, berdiri, ruku, i'tidal, ruku lagi, i'tidal. Berarti yang kedua, yang pertama bukan i'tidal ya. Baru sujud 2 kali, dan semuanya lama. Kalau Anda baca dalam kitab, disunahkan sholat gerhana itu lama. Saya pernah di pesantren itu sholat gerhana dan lagi musim pilek. Betapa sengsaranya ketika ruku, dan belum seberapa
sengsaranya ketika sujud, teman-teman. Itu sujudnya lama banget. Saya udah kasih kode nih, Imam. Maksudnya biar tahu tuh ingus tuh udah udah nggak terkontrol gitu loh. Masih aja sujud, aduh nih imam nggak tahu diri, dalam hati aja digibain imam saya itu. Tapi memang sunnahnya begitu, imam sedang melaksanakan sunnah melamakan. Akhirnya kalau asumsi saya sholat segitu lama, taruhlah misalnya 1,5 jam sholatnya Nabi, dan Nabi nggak pernah sholat bersama sahabat selama itu kecuali gerhana. Yang terjadi ketika assalamualaikum, gerhananya udah habis. Sahabat nggak bisa ngelihat, sahabat nggak rusak, Nabi nggak perlu menjelaskan penjelasan yang membingungkan. Itu adalah contoh betapa jeniusnya Nabi kita. Masya Allah. Pilihan pertama menjelaskan orang bingung. Ya Allah, itu apa itu? Elongasi. Apa lagi saya nggak tahu istilahnya lah. Atau Nabi kemudian diam saja, sahabat malah penasaran. Pada ngeliatin, yang lewat mas lihatnya mas. Yang lagi lewat malah disuruh ngeliat. Yang lagi tidur bangunin, bangun ada gerhana. Atau Nabi ajak sholat dan sholatnya lama, saking lamanya ketika salam, gerhananya sudah tidak ada. Maka sahabat tidak penasaran, nggak perlu melihat. Dan itu ternyata hikmahnya baru ketahuan 15 abad setelah Nabi wafat di kelas pasca sarjana, yang mana mahasiswanya mahasiswa Usuluddin, semuanya melongo. Nggak ada yang paham tuh ngomong apa guru besar itu. Itu contoh bagaimana kemudian kita ikuti Nabi aja. Dan ternyata ada hikmahnya salat gerhana itu.